terima walaupun ada perintah dari Gus Dur secara tertulis ditandatangan di depan notaris melarang penggunaan semua atribut tentang Gus Dur oleh PKB Muhaimin. Ada. Bagi perjuangan kita khususnya PKB untuk istiqomah dalam menjalankan misi dan cita-cita Kiai Haji Abdurrahman Wahid. PKB yang dulu didirikan oleh Gus Dur, kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Saya ini termasuk asisten informal. Jadi termasuk diajak terus oleh Gus Dur dalam semua event. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Corak politiknya sudah berbeda, karakter politiknya sudah beda, apa yang diperjuangkan juga sudah berbeda. Mulai dari ke NU-an, ke forum demokrasian, ke pemerintahan, sampai tuntaslah. Itu kan peristiwa internal keluarga ya. Susah. Ya, bagi kami susah. PKB Gus Dur terlalu lama, ini terlalu dalam yang sudah terjadi. Yang saya kira kalimatnya hanya sederhana. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? Itu ditugasi oleh ROSAM untuk menata ulang partai dengan serius, sudah itu aja. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, masih tetap kalau haul Gus Dur memperingati, gambar Gus Dur juga dipasang di mana-mana. Saya ini betul-betul kalau berhasil itu memang produk Gus Dur, kalau berhasil. Ya. Kalau berhasil itu karena produk Gus Dur. Iya, menurut saya Caimin ini politisi yang sangat berhasil. Ya. Saking berhasilnya sampai Gus Dur pun dikudeta oleh Caimin. Jadi Muktamar Ancol itu mengganti Gus Dur, Ketua Umum Dewan Syuro diganti, dan itu adalah sebuah proses yang diketahui Republik Indonesia. Dan jelas sekali ini yang dari awal menjadi problem besar di kami karena Gus Dur dilengsarkan dari posisi beliau sebagai Ketua Umum Dewan Syuro. Saya sama sekali tidak mengklaim sebagai kiai-kiai PBNU. Tapi yang hadir adalah memang kiai-kiai besar di NU. Muktamar Ancol, kurang apa terang benderangnya? Nah, di situ Gus Dur dia diganti, di situ Gus Durnya dikudeta. Kok masih mengklaim mengatakan hal sebaliknya? Bertuliskan kami NU tapi bukan PKB. Dilihat sebagai mungkin salah satu cara untuk memisahkan antara NU dengan PKB. Tidak boleh ada pihak yang mengklaim suara NU dan lain-lain dalam kancah perpolitikan. Tanggapan Cak ini? Ya itu biasalah, setiap menjelang pemilu pasti ada itu. Putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid, menegaskan bahwa ayahnya dikudeta oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin di Muktamar PKB Ancol 2008 silam. Hal ini dia sampaikan merespon klaim Caimin yang membantah berkhianat terhadap Gus Dur. Caimin mengaku justru menjadi korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB kala itu. Muktamar Ancol kurang apa terang benderangnya? Di situ Gus Dur diganti, di situ Gus Dur dikudeta. Kok masih klaim menyatakan sebaliknya? Dan itu jelas sekali dari awal menjadi problem besar bagi kami. Karena Gus Dur dilengsarkan dari Ketua Umum Dewan Syuro PKB, kata Yeni di kantor PBNU. Yeni menegaskan proses kudeta yang dilakukan Caimin di Muktamar PKB Ancol bukan terjadi di belakangan layar, melainkan di hadapan publik secara luas. Ia menegaskan publik sudah dewasa ketika menyikapi klaim Caimin tersebut. Masih banyak pula orang yang menyaksikan dinamika politik kala itu dan masih hidup saat ini. Ya, ini kan terjadi bukan cuma di belakang layar, tapi Muktamar Ancol ini terjadi di depan publik. Jadi, apapun yang terjadi di belakang layar, layar apa? Layar tancap. Jadi klaim seolah terjadi yang berbeda di belakang layar, nggak usah dilihat yang di belakang layar, di depan layar saja, kata dia. Yeni juga membantah pernyataan bila dirinya yang justru mengkudeta Caimin dari PKB. Ia mengatakan kala itu bukan siapa-siapa melainkan sekadar prajurit Gus Dur. Yeni mengatakan kala itu menjadi saksi menyaksikan Gus Dur dikudeta Caimin. Gus Dur sampai mengeluarkan surat. Jadi saya rasa bukti-bukti formal ya menunjukkan bahwa memang telah terjadi pengkudetaan terhadap Gus Dur. Caimin boleh saja mengklaim, tapi sampai menjelang beliau wafat, Bapak memang masih berwasiat, Caimin harus diganti, kata dia. Di sisi lain, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin yang telah dideklarasikan menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan memberikan penjelasan terkait tuduhan pengkhianatan terhadap Gus Dur di PKB.
Caimin dituding telah melakukan kudeta atas kepemimpinan Gus Dur di PKB. Menurut Caimin, narasi dirinya berkhianat dan mengkudeta Gus Dur selalu muncul setiap 5 tahun atau menjelang pemilu. Tujuannya, kata dia, untuk menjatuhkan PKB yang dia pimpin. Narasi itu setiap 5 tahun selalu muncul. Setiap pemilu diluncurkan, disiarkan, musiman. Tetapi tuduhan saya berkhianat itu sama sekali tidak beralasan, ujar Caimin. Bahkan ada yang bilang saya kudeta. Yang benar adalah bahwa justru saya dikudeta oleh orang-orang yang kemudian Gus Dur memberhentikan saya. Bahkan saya dengan ikhlas berhenti jadi ketua umum, ujar Caimin. Caimin mengaku tidak pernah melawan Gus Dur. Dia ikhlas berhenti dari jabatan ketua umum dan menonaktif hampir 1 tahun lebih usai menyatakan terima atas pemberhentian yang dilakukan oleh Gus Dur. Bahkan termasuk yang paling langka. Semua orang yang dipecat Gus Dur melawan. Satu-satunya ketua umum yang dipecat Gus Dur tidak melawan hanya saya, terangnya. Usai mundur, kepemimpinan kemudian diambil alih oleh duet Ali Masykur Musa dan Yeni Wahid. Keduanya memimpin kurang lebih selama 1 tahun dan Caimin sama sekali tidak ikut-ikut. Posisinya hanya menjadi salah satu ketua saja. Dalam proses kepemimpinan Ali Masykur Yeni inilah hasil kudeta terhadap saya, kata Caimin. Tapi duet ini, kata Caimin, ternyata dipandang tidak legitimate oleh KPU. Alasannya Ali Masykur bukan ketua umum resmi. Untuk itu harus ada pergantian ketua umum agar bisa mendaftar di KPU. Adapun legitimasi PKB berada di tangan Caimin sebagai ketua umum dan Yeni Wahid sebagai sekjen partai. Kemudian dicarikan titik temu antara kubu Ali Masykur Yeni dengan Caimin agar PKB tetap bisa mendaftar sebagai peserta pemilu. Tapi titik temu tidak terjadi sehingga diperlukan jalan untuk menyelamatkan PKB. Saya ketua umum tanda tangan sendiri tanpa sekjen nggak bisa. Ali Masykur tanda tangan dengan sekjen Yeni nggak bisa, ujarnya. Satu-satunya jalan adalah pengangkatan Yeni sebagai sekjen tidak sah karena Yeni memang diangkat bukan di muktamar. Yeni diangkat sebagai sekjen di tengah jalan, terangnya. Yeni digantikan oleh sekjen sebelumnya yaitu Lukman Edy. Di situ KPU menerima, katanya. Dengan komposisi Caimin Lukman Edy, akhirnya PKB bisa ikut pemilu. Dipanggil Gus Dur. Setelah PKB mengalami fase nyaris hancur lebur dan gagal mendaftar sebagai peserta pemilu, Gus Dur lantas memanggil Caimin. Caimin mengatakan, Gus Dur merasa kaget lantaran Caimin mau diberhentikan dengan ikhlas sebagai ketua umum PKB. Gus Dur malah kaget. Dia bilang, saya nggak nyangka kamu mau saya berhentikan. Saya bilang, mau Gus, buat apa saya berantem, capek, kata Caimin. Akhirnya, kata Caimin, dirinya diminta untuk mendatangi draft surat pengunduran resmi yang telah disiapkan Gus Dur. Tanpa perlawanan, Caimin menekan surat tersebut. Agar semua smooth, katanya. Uniknya, Gus Dur berwasiat agar surat pengunduran itu disimpan Caimin dan hanya boleh dikeluarkan saat Gus Dur benar-benar membutuhkan. Tapi hingga saat Gus Dur wafat, surat tersebut tidak pernah diminta. Sampai hari ini tidak pernah diminta Gus Dur dan surat itu ada di tempat saya, kata Caimin. Ini behind the scene yang sesungguhnya itu ini, sehingga alhamdulillah bisa lolos ikut pemilu. Masih ada suratnya sampai sekarang. Itu adalah jimat yang tidak boleh ada saksi-saksinya juga yang dikerjakan, kata Caimin. Itulah, jangan dibalik-balik. Saya mengkudeta Gus Dur, saya yang dikudeta. Tetapi saya terima, itulah yang terjadi, tutupnya.